Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa ketika Kepala Staf Angkatan Darat A.S. Nasution dan 7 Panglima Daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS dibubarkan. Bahkan salah satu dari 7 Panglima itu, yakni Kemal Idris, sempat mengarahkan moncong meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari keriuhan demonstrasi mahasiswa. Peristiwa 17 Oktober 1952 juga kerap disebut sebagai setengah kudeta atau kudeta kecil. Berikut adalah kisahnya. Sebelum kita mulai ke pembahasannya, jika kamu tertarik seputar fakta, misteri, dan konspirasi, yuk subscribe ke Coretan Misterius. Latar belakang terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 adalah tertundanya pemilihan umum atau pemilu yang dianggap sebagai taktik DPRS untuk mempertahankan kedudukan mereka di tengah kondisi politik saat itu yang tidak stabil. Sebab setelah kedaulatan Indonesia diakui oleh Belanda pada 1949, kabinet yang dibentuk silih berganti karena munculnya berbagai konflik politik. Kondisi ini kemudian semakin diperparah dengan adanya sejumlah pejabat melakukan tindak pidana korupsi dan tindakan lain yang merugikan negara. Sementara itu, banyak juga anggota militer yang menjadi pimpinan politik. Keadaan ini membuat rakyat geram dan menginginkan agar pemilu dipercepat sehingga anggota parlemen dapat segera diganti. Bersamaan dengan terjadinya masalah tersebut, KSAD A.H. Nasution berniat untuk mengembalikan tentara sesuai fungsinya. Sayangnya saran itu tidak disambut dengan baik oleh Kolonel Bambang Supeno. Bahkan ia menganggap kinerja A.S. Nasution kurang memuaskan. Pada akhirnya, Supeno mengirimkan surat ke parlemen karena merasa tidak puas dengan kepemimpinan A.H. Nasution. Internal militer pun terpecah dan masalah ini terbawa hingga ke parlemen. DPRS ikut andil dalam masalah ini. DPRD kemudian membuat sejumlah mosi untuk menyikapi masalah internal yang terjadi. Kemunculan mosi ini menjadi sebuah persoalan baru karena dianggap terlalu intervensi terhadap masalah TNI. A.H. Nasution pun meluapkan ketidakpuasannya terhadap apa yang dilakukan parlemen. Pada 17 Oktober 1952, para perwira militer bersama dengan 30.000 demonstran melakukan aksi unjuk rasa menuju Istana Merdeka. Mulai dari 2 tank, meriam, dan persenjataan artileri diarahkan menuju ke Istana Merdeka. Ribuan orang itu menyerbu memasuki pintu gerbang Istana Merdeka dengan membawa poster bertuliskan "Bubarkan Parlemen". 1 buah artileri dengan 4 buah meriam menggemuruh memasuki lapangan Istana Merdeka. Akan tetapi aksi ini bukan untuk perlawanan, melainkan mereka hanya meminta agar parlemen dibubarkan dan konflik dalam tubuh militer segera diakhiri. Kendati begitu, Soekarno menganggap tindakan ini merupakan makar karena menggunakan peralatan-peralatan militer. Akhirnya, Presiden Soekarno memutuskan untuk menemui para demonstran. Soekarno menegaskan bahwa ia tidak akan langsung membubarkan parlemen begitu saja. Ada beberapa pertimbangan yang harus didiskusikan dan dipikirkan terlebih dahulu bersama dengan pihak lainnya. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 terjadi, Soekarno menemui delegasi militer yang datang. Pertemuan ini menghasilkan dinonaktifkannya A.H. Nasution sebagai KSAD. Perselisihan di kalangan militer khususnya TNI AD baru dianggap berakhir setelah disepakatinya Piagam Keutuhan AD di Yogyakarta pada 25 Februari 1955. Itulah peristiwa dramatis pada 17 Oktober 1952, mengisyaratkan sebuah babak baru dalam sejarah politik dan militer Indonesia. Meskipun diawali dengan tensi dan ketegangan, pertemuan antara Presiden Soekarno dengan para demonstran menandai langkah awal menuju penyelesaian yang lebih damai. Jangan lupa untuk subscribe channel Coretan Misterius agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik tentang hal-hal fakta misteri dan konspirasi lainnya. Temukan sisi gelap yang menyeramkan di Coretan Misterius.